Maka para ulama membahas tumbuhan ini menjadi 3 poin besar di dalam kehidupan peradaban manusia. Yang pertama, kata ini para ulama ini tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi perbedaan pendapat. Hampir semua ulama sama. Komentarnya para ulama ketika mengomentari ayat-ayat tentang tumbuhan. Tiga fungsi besarnya kata Allah adalah yang dibagi oleh para ulama kita. Yang pertama berfungsi untuk ad-dawa wal at'imah, sebagai obat dan makanan. Ya, coba kita lihat misalnya surah apa ya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ma yudrika la'allahu yazakka. Kita akan temukan falyanzuril insanu ila ta'amih, ya. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaba wa 'adba zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum, ya kan? Mata'an lakum, semuanya fungsinya untuk obat-obatan dan untuk dimakan oleh manusia. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semuanya punya fungsi besar bagi diri manusia dan ternak-ternaknya. Ya, wa li'an'amikum. Sehingga ternak ya makannya tumbuhan. Ada ternak makan ikan, ternak makannya utamanya tumbuhan. Sekian banyak ya dari tumbuhan ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat. Apalagi sekarang ya, yang tradisional, ya, para petani paham nih, yang kecil-kecil bulat-bulat jadi obat apa, yang ini jadi segala macam bentuk keluhan manusia sudah dikisahkan, sudah diarahkan oleh Allah, ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, falyanzuril insanu ila ta'amih, itu Allah ingin mengatakan semua keluhan yang ada di dalam tubuh manusia, ya, itu obatnya ada di dalam tumbuhan. Coba kan kita ada rematik ada dari tumbuhan, ya, encok ada tumbuhan, ya, emah ya sekarang corona berasal dari tumbuhan. Juga yang dimakan manusia sayurannya tumbuhan, ya. Buah-buahnya dari tumbuhan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Coba di ayat yang lain misalnya Allah mengatakan wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Selain sebagai obat, Allah ciptakan tumbuhan ini sebagai sibghil lil akilin, dimakan oleh manusia. Sampai ada vegetariannya. Ya mungkin kalau ini Mojokerto ya. Mojokerto ya. Kalau di Sunda tumbuhan ini bisa hidup orang ya, pakai sambal sama daun hidup. Biduhni wasibghil lil akilin. Yani tambutu biduhni hatta sampai minyaknya saja Allah keluarkan dari tumbuhan. Kita untuk bisa goreng jadi enak begitu karena tumbuhan. Biduhni wasibghil lil akilin. Minyak zaitun dari tumbuhan, kelapa sawit dari tumbuhan. Jadi Allah lah yang menciptakan itu supaya ya manusia selalu kembali kepada Allah dan selalu bertafakur. Nah, nanti kita kaji lagi ayat fungsinya. Ya. Kemudian apa yang kedua dari fungsi Allah menciptakan tumbuhan itu, ya, istilah kita untuk reboisasinya, untuk menjaga bumi. Ya. Bumi ini kalau nggak ada tumbuhan, ya kita paham secara ilmiahnya, kalau nggak ada tumbuhan kitanya juga nggak ada. Sehingga Allah katakan alladzi ja'ala lakumul arda wa salaka lakum fiha subula.
Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Fungsi Allah menghijaukan sebagian wilayah bumi ini ya, atau sebagian tempat ditumbuhkan oleh Allah. Enggak harus manusia nyirami. Coba bayangkan kalau hutan itu ada harus pakai kita sirami. Berapa liter air kita, berapa jerih payahnya manusia. Tapi Allah berikan gratis sebagai reboisasi, bumi dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan gratis itu supaya fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Manusia itu tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sistem inilah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga peradaban manusia. Mengawal peradaban manusia dengan alam ya, dengan tumbuhan yang numbuh ya di hutan, di gunung ya. Sekarang juga mahal sampai ada hutan kota. Itu fungsi kedua. Mustahil kita hidup tanpa ada reboisasi yang langsung terlibat langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak terlibat, tentu manusia sangat terkuras energinya untuk menghidupkan penghijauan itu. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Allah menciptakan tumbuhan adalah apa yang kita sering dialami oleh manusia, yakni fungsi untuk keindahan. Jadi istilahnya di surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghafah mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin linubayyina lakum. Ya, terus wa nufirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum. Ini unik nih ayatnya. Jadi Allah menceritakan dahulu kehidupan manusia dari prosesnya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada sebagian yang diwafatkan kecil, remaja, tapi mayoritas sesuai dengan umur yang panjang gitu. Nah, supaya apa? Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Ini fungsi bahwa Allah menciptakan tumbuhan ya, itu agar bisa dinikmati sebagai bentuk aksesoris ya, keindahan alam semesta. Min kulli zaujin bahij, dinikmati keindahannya. Sehingga orang ya, kalau di Jakarta bisa orang berbondong-bondong ya, akhir pekan ke puncak hanya untuk menikmati ya, wa ambatat min kulli zaujin bahij, keindahan tumbuhan yang diciptakan oleh Allah sebagai penghias ya, dihiasi bumi ini oleh Allah. Bagi kita ya, di Mojokerto tentu ada ya daerah-daerah dingin, rimbun ya, dijadikan indah oleh Allah itu tumbuhan-tumbuhan. Dan di arsitektur kaum muslimin, di arsitektur di zaman Bani Abbasiyah, ya, Bani Umayyah, ya, bahkan di akhir kekhilafahan, ciri khasnya adalah mereka membuat tampilan depan itu biasa. Rumahnya tampilan depan biasa, istananya biasa. Tapi begitu masuk ke dalam istananya, ya, disitulah arsitektur kaum muslimin saat itu ya, membuat
mengambil istinbat dari ayat-ayat seperti ini untuk membuat jannah di dalam suasana surga, tumbuhan di dalam rumah-rumah mereka. Sudah dipastikan ya di rumahnya ada air mengalir dan ada tamannya sebagai min kulli zaujin bahij. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan sering-seringlah memandang 3 hal supaya sehat matanya. Apa yang pertama sering kita pandang, seringlah memandang yang hijau-hijau. Maksudnya adalah tumbuhan, gunung, apa itu lembah yang hijau-hijau supaya sehat. Yang kedua seringlah melihat mushaf walaupun sudah hafal. Imam Syafi'i kan sudah hafal ya, tapi sering melihat mushaf. Yang ketiga seringlah memandang Ka'bah. Sehingga ya, karena sering memandang itu ya, menjadi keinginan ke sana ya, dan terpaut hatinya dengan pemilik Ka'bah itu sendiri. Jadi bagi kita tumbuhan ini istilahnya kalau mau kita buat terjemahan dalam kehidupan sehari-hari kita, mustahil kita punya rumah nggak ada tumbuhannya. Karena Allah katakan awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Apa kamu nggak nyadar, nggak lihat berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanaman ini di muka bumi ya, sebagai tanaman-tanaman yang baik. Jadi begitulah hampir setiap manusia ya. Kenapa setiap rumah itu mereka harus ya, beli pot ya, nanam, karena ini fitrah manusia. Istilahnya fitrah manusianya ya, disebutkan di surah An-Naml, amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa. Kan alam semesta ini ya disebut oleh Allah fa ambatna bihi hadaiqa. Kalimatnya dengan hadiqah kan. Jamaknya hadaik ya, yakni taman-taman ya, ditumbuhkan oleh Allah. Tujuannya apa? Dzata bahjatin, kan? Supaya pandangan manusia itu indah, terhibur. Dzata bahjatin, terhibur dengan suasana keindahan alam semesta itu. Maka nalakum tambutu syajarah, nggak ada itu yang bisa menghidupkan keindahan taman itu. Ya. Ailahum ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Jadi apakah mungkin nggak ada itu yang bisa begitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun kita di rumah ada potnya, ada tamannya, ada bonsainya, ada apa sekarang ya? Anggreknya, anggrek vanda, katalia, segala macam, anggrek bulan. Tidak boleh terfahami ini sebagai sebuah kegiatan ya, yang bukan tanpa arahan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mubadirnya ya. Sementara ini aslinya adalah perintah Allah. Aslinya kita mengadakan penghijauan di rumah ya. Ada 1 pot 2 pot, aslinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belum ada ya nabung, beli pot.